Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah mudahkan kita untuk senantiasa beribadah, bersyukur atas nikmatnya, sehingga pada subuh hari ini kita bisa hadir menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan menjadi tanda ketaatan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai keyakinan bahwa Allah lah Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang menciptakan, Dialah yang menghidupkan dan mematikan, Dialah yang memberi rezeki, dan Dialah penguasa alam semesta ini, khususnya penguasa hari akhir nanti. Tidak ada yang berkuasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita rehat sejenak dari kajian tarjih tata cara sholat, karena sebentar lagi kita akan memilih siapa yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Maka kita beralih untuk mentadabburi ayat-ayat kepemimpinan, karena memilih pemimpin itu sesuatu yang penting. Kalau Allah memerintahkan seorang laki-laki bujang untuk memilih calon istri yang memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang agama yang baik, apalagi memilih pemimpin, maka kita akan membahas pengalaman Nabi Sulaiman yang juga seorang pemimpin, seorang raja, yang Allah cantumkan kisahnya dalam surat An-Naml. Di dalam surat An-Naml ini terdapat cerita tentang Nabi Sulaiman dan apa yang beliau lakukan dalam mengemban risalah kenabiannya. Kita akan coba melihat salah satu doa Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikabulkan oleh Allah, yaitu tentang memohon kekuasaan yang tidak ada bandingannya. Jadi dalam surat Shad ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berkata dalam doanya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan atau kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau lah
maksudnya jin, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Wa akharina muqarrabina fil asfad, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungjawaban. Jadi serentetan ayat ini menunjukkan pemberian Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ini salah satu sebab yang menjadikan beliau raja yang besar, karena beliau sendiri memohon kepada Allah untuk dianugerahi kekuasaan yang tidak ada bandingannya. Nah, sekarang kita kembali ke surat An-Naml ayat 15 dan seterusnya. Apa saja kompetensi seorang pemimpin sehingga dia layak mengemban tugas-tugas atau amanah kepemimpinan. Pada ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Daud Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi al-mu'minin." Dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sebagai dua utusannya, tidak hanya sebagai nabi tapi juga sebagai raja. Nabi Daud pernah mengalahkan Jalut, seorang raja besar, dalam satu peperangan, sehingga Bani Israel menunjuk Daud sebagai raja. Kemudian kerajaan Daud itu setelah beliau wafat diwarisi kepada putra mahkotanya, yaitu Nabi Sulaiman. Dalam konteks ini wajib bagi seorang pemimpin memiliki ilmu. Kalau kita lihat di sini kata ilmu tidak diberi huruf alif lam. Dalam bahasa Arab, kalau tidak diberi huruf alif lam itu namanya nakirah. Nakirah menunjukkan bahwa ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman bisa bermacam-macam ilmu, tidak satu ilmu tertentu. Dengan bekal ilmu yang diberikan Allah itulah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman kemudian memimpin kerajaan sekaligus membawa risalah kenabian, risalah tauhid. Karena beliau berdua adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Siapa yang menginginkan dunia dan kekuasaan bagian dari kehidupan dunia, maka hendaklah dia berilmu. Jadi hadis Nabi ini sejalan dengan surat An-Naml ayat 25, ayat 15, bahwa pemimpin harus berilmu. Kenapa pemimpin itu harus berilmu? Ya karena dia akan memutuskan, dia akan mengambil kebijakan-kebijakan. Kalau kebijakan atau keputusan yang diambil itu dia dasarkan pada ilmu yang dimilikinya, maka itu lebih baik daripada ketika seorang pemimpin itu tidak berilmu kemudian mengambil keputusan tanpa dasar ilmu. Nah, inilah pentingnya seorang pemimpin harus berilmu, walaupun dia mungkin boleh mengangkat staf ahli, dewan pakar, berkonsultasi dengan yang ahli di salah satu bidang tertentu yang
diselesaikan, tapi bukan berarti dia tidak berilmu, dia harus berilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ke-16, wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nas ullimna mantiqat tayr wa utira min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sulaiman mewarisi kerajaan Daud. Kemudian dia mengatakan di hadapan banyak manusia, ya ayyuhan nas ullimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'. Wahai sekalian manusia, kami diberikan pengetahuan agar mampu berkomunikasi dengan burung. Jadi Nabi Sulaiman menguasai bahasa burung, mengerti dan berdialog dengan baik dalam bahasa burung. Kalau para penggemar burung umumnya hanya memahami bahasa isyarat. Kalau lapar bunyi tandanya, kalau suaranya seperti ini lapar, belum makan. Nah, hanya bahasa-bahasa isyaratnya. Tapi kalau Nabi Sulaiman memahami persis apa yang diinginkan, apa yang disampaikan oleh burung. Sebagaimana pada ayat berikutnya nanti kita akan lihat bagaimana dia berdialog dengan burung butut, bagaimana dia mendengar informasi yang disampaikan oleh burung butut. Apa maknanya dalam konteks kepemimpinan di sini? Bahwa seorang pemimpin harus mampu membangun citra positif, memperkenalkan dirinya, apa yang dimilikinya, apa kompetensinya, kapasitas dirinya, sehingga dia dipercaya dan didukung sebagai pemimpin. Tapi bukan melakukan pencitraan. Kalau membangun citra positif itu adalah menyampaikan kepada publik apa yang dimiliki sesuai dengan keadaannya. Sedangkan pencitraan itu menggambarkan kepada publik sesuatu yang sebenarnya dia tidak seperti itu. Jadi lebih pada masuk pada kebohongan publik, lebih pada pencitraan. Sehingga seorang pemimpin harus memperkenalkan dirinya. Dalam konteks pemilu kita ya bisa disebut sebagai melakukan kampanye, menyampaikan gagasan-gagasannya, bagaimana visi-misinya dan seterusnya. Nah, di sini terlihat bahwa Nabi Sulaiman menyampaikan kepada masyarakatnya, walaupun masyarakatnya sudah banyak yang mengenalnya, dan dia mengkhususkan. Kalau kita lihat penyampaian Nabi Sulaiman di sini, ada hal yang khusus yang disampaikan, ada hal yang umum. Hal yang khususnya apa? Bahwa beliau punya pengetahuan tentang bahasa burung. Hal yang umumnya beliau diberikan banyak hal oleh Allah. Wa utina min kulli syai'. Kenapa yang beliau tonjolkan itu justru kemampuan berbahasa? Bukan beliau bisa terbang dengan angin, beliau menguasai jin, memerintahkan jin membuat bangunan-bangunan besar. Ini menunjukkan bahwa pemimpin harus mampu melakukan komunikasi-komunikasi, baik komunikasi internal dengan masyarakatnya, rakyatnya, atau komunikasi eksternal dengan bangsa-bangsa di luar, komunikasi internasional atau hubungan internasional. Dan di sini memerlukan kemampuan bahasa, baik bahasa dalam pengertian bahasa itu sendiri maupun bahasa dalam pengertian kemampuan untuk melobi dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi Sulaiman suatu waktu pernah melakukan perjalanan bersama seluruh bala tentaranya. Karena beliau raja yang besar, bala tentaranya juga bala tentara yang hebat. Ya. Di tengah perjalanan ketika beliau akan melewati sebuah lembah, ada sayap
itu semut betina, karena Al-Quran menggunakan kolat. Kolat ini untuk perempuan, kalau kolat itu untuk laki-laki. Jadi katakanlah ratu semut. Ratu semut itu memerintahkan seluruh semut, ya ayyuhan namal wadkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Wahai sekalian semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian agar tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sementara mereka tidak menyadari bahwa kita ini ada di bawah. Mereka tidak menyadari bahwa mereka akan menginjak kita ini. Setelah mendengar perintah Ratu Semut itu, Nabi Sulaiman tersenyum. Betapa Allah telah memberikannya kemampuan mendengar dan memahami bahasa semut, sehingga beliau segera mengambil keputusan untuk menghentikan seluruh tentaranya agar tidak melewati lembah itu sampai semut-semut masuk ke dalam sarangnya. Ini artinya apa bagi seorang pemimpin? Bahwa pemimpin itu harus punya sensitivitas terhadap problematika bahaya yang mungkin dihadapi oleh rakyatnya, sehingga dia segera mencari jalan keluar, mencari sebab-sebab untuk bisa mengatasi problem tersebut. Jadi sensitivitas terhadap problematika rakyat atau masyarakat harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena dia ditunjuk diantaranya untuk menyelesaikan problem-problem masyarakat. Dalam konteks Indonesia ada problem minimnya lapangan pekerjaan, ada problem mahalnya bahan pangan, ada problem perumahan, ada problem bagi petani, nelayan, buruh dan lain sebagainya. Nah, berbagai persoalan itu harus peka. Pemimpin harus peka sehingga dia bisa menyelamatkan siapa yang dipimpinnya dan menjadi pahala besar bagi dirinya. Ketika kita melihat dua ayat ini, Nabi Sulaiman nampaknya tidak ingin menzalimi siapa yang ada dalam kekuasaannya, walaupun itu bukan manusia. Terhadap semut sekalipun, makhluk yang kecil, Nabi Sulaiman tetap menjaga eksistensinya, apalagi terhadap manusia dan terhadap makhluk yang lebih besar dari semut. Karena itulah beliau berdoa dalam ayat yang ke-19 ini. Barangkali Bapak Ibu juga sudah mengamalkan doa ini sehari-hari. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Wahai Tuhanku, ilhamkan kepada hamba-Mu ini agar bisa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada hamba dan kepada kedua orang tua hamba, dan ilhamkan kepada hamba agar bisa beramal soleh yang Kau ridhoi, serta masukkan hamba dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadi dalam doa ini kita lihat bahwa Nabi Sulaiman ingin dijadikan hamba yang bersyukur. Kalau pada bagian awal tadi kita lihat beliau mengucapkan bersama ayahandanya Alhamdulillah. Setelah Allah berikan banyak ilmu pengetahuan, beliau berdua mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini syukur lisan. Nah di sini bahkan berdoa untuk bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur itu suatu nikmat juga. Bukan kita menerima anugerah saja sebagai nikmat, tapi bisa mensyukuri anugerah itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman orang yang kaya, berkuasa,
dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Di samping itu beliau berharap apa yang dilakukannya berorientasi amal soleh. Disinilah seorang pemimpin melihat nilai kebaikan. Jadi dengan dia mengajukan diri sebagai pemimpin, itu harus ada nilai orientasi amal soleh, karena dia akan menuai panen kebaikan pada saatnya nanti ketika dia gunakan amanah kepemimpinannya itu dengan baik. Sebaliknya kalau dia sia-siakan amanah itu, ya dia akan mempertanggungjawabkan sendiri. Makanya harus ada orang-orang baik yang mau jadi pemimpin. Dalam konteks demokrasi, kalau yang menjadi pemimpin itu hanya orang-orang berduit, hanya orang-orang yang tidak terlihat kesolehannya. Nah, suatu bangsa ketika dipimpin oleh orang-orang seperti itu, maka akan terjadi pengabaian amanah. Sehingga siapa yang soleh, siapa yang amanah, kita dukung untuk menjadi pemimpin supaya bisa menyaingi atau berkompetensi dengan pemimpin yang juga mengajukan diri atau diajukan tetapi tidak tampak kesolehan-kesolehannya. Nah, ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, pada ayat berikutnya Nabi Sulaiman terbiasa melakukan inspeksi pada pasukan-pasukannya. Kali ini beliau mengadakan inspeksi pada pasukan burung. Wa tafaqqadat tayr wa qala ma liya la aral hudhuda amkana minal ghaibi. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Jadi inspeksi terhadap pasukan ini sering Nabi Sulaiman lakukan untuk mendisiplinkan. Sampai burung diajari untuk disiplin. Apakah masalah ketika satu burung kecil, burung pelatuk namanya hudhud tidak datang? Sangat bermasalah ya. Karena pada ayat berikutnya beliau mengancam, lau adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Jadi kalau ancaman tidak hadir apel pagi aja seperti itu, ini menunjukkan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Bayangkan ancamannya sampai hukuman mati, tidak hadir absen. Kalau ketua takmir mengabsen yang tidak hadir sholat subuh berjamaah, kemudian akan disanksi dengan hukuman berat, itu sudah menunjukkan disiplin masyarakat sini luar biasa. Bisa nggak dicoba? Yang datang ini kan yang sadar ya, yang ingin pahala lebih besar daripada sholat sendiri. Nah, perlu juga itu ada semacam ajakan-ajakan, kemudian mendisiplinkan jamaah untuk hadir ke masjid setiap sholat berjamaah. Nabi Sulaiman saja mendisiplinkan burung. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau sangat perhatian terhadap siapa yang akan membantunya dalam kepemimpinan. Dalam konteks kepemimpinan, seorang pemimpin harus mampu mendisiplinkan, membina aparatur, siapa yang ada di bawahnya. Karena kalau kita lihat dan kita rasakan dalam kehidupan ini, aparatur yang disiplin itu kan memberi manfaat pelayanan yang lebih baik. Bapak Ibu kalau datang ke kelurahan, kemudian mengurus sesuatu, ada aparaturnya, ada petugasnya, segera ditangani dan dilayani, kira-kira senang atau tidak? Pasti senang kan? Berbeda kalau datang ke kelurahan, orangnya nggak ada, atau ada tapi malas-malasan dan kemudian tidak siap melayani masyarakat, ya mungkin kecewa. Rupanya ini
ini diantara keinginan Nabi Sulaiman, bahwa aparatur yang disiplin itu memberi manfaat yang lebih baik pada masyarakat dalam hal pelayanan. Kemudian tidak begitu lama burung hutut ini datang. Dia menyampaikan alasan yang cukup tepatlah kenapa dia tidak hadir, karena dia takut sekali dengan ancaman hukuman mati, hukuman sembelih. Apa kata burung hutut setelah tiba dengan keterlambatannya? Bisa jadi dia mungkin mohon maaf dulu ya. Tapi di sini langsung dijelaskan, saya mendapatkan informasi yang Anda tidak memperolehnya, karena saya baru saja datang dari negeri Sabah dengan suatu berita yang meyakinkan. Ini beritanya valid, bukan hoax, kata burung hutut. Jadi burung bicara dengan suara raja, dan bahasanya begitu mendalam ya. Berani-berani dia mengatakan, Anda belum tahu apa yang saya sudah tahu. Kemudian dia menceritakan apa yang menjadi informasi yang tidak diketahui oleh Raja Sulaiman. Mestinya Raja Sulaiman kan bisa saja tahu kalau ada wahyu dari Allah bahwa ada sekelompok masyarakat yang tidak menyembah Allah tapi menyembah matahari. Tapi rupanya tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Nah, karena itu burung hutut mengatakan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun azim. Rupanya burung hutut ini baru melakukan investigasi dakwah. Siapa di antara masyarakat ini tidak menyembah Allah? Sampai sejauh itu ya bimbingan Nabi Sulaiman. Burung punya tanggung jawab untuk menilai atau memberikan informasi bahwa ada seorang ratu yang memimpin suatu kerajaan. Menurut ahli tafsir namanya Ratu Balqis, yang diberikan oleh Allah berbagai kemakmuran, kesejahteraan, dan punya singgasana yang besar. Tapi sayangnya, kata burung hutut, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku dapati dia, ratu itu dan kaumnya ternyata menyembah matahari. Nah, ini problem bagi Nabi Sulaiman, karena beliau tidak hanya seorang raja, beliau seorang nabi. Ini informasi penting, karena tugas kenabian itu adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah satu-satunya, tidak menyembah selain Allah. Dan ini ada ratu diberikan kekuasaan yang besar, diberikan kemakmuran dan kesejahteraan, kok menyembah matahari. Jadi burung hutut tahu mana yang harus disembah. Dan inilah yang menyebabkan Nabi Sulaiman tidak jadi menghukum burung hutut. Alasannya tepat. Alasannya ketidakhadirannya itu membawa informasi penting. Tetapi apakah Nabi Sulaiman percaya begitu saja kepada burung hutut? Kalau kita lihat ayat 27, kita lewati ayat saja. Sananzur asadaqta am kunta minal kadhibin. Baik, informasimu saya terima. Tapi kita akan lihat dulu apakah informasimu ini benar, atau kamu benar dengan informasi ini, atau kamu termasuk orang yang berbohong. Nah, apa artinya bagi seorang pemimpin dalam konteks ayat ini? Seorang pemimpin harus tabayun terhadap informasi yang mungkin saja disampaikan orang dalam, orang terdekat, tapi jangan kemudian langsung dibenarkan, jangan diterima begitu saja. Harus ada tabayun, harus dicek, bahkan di-recheck lagi, harus dilakukan cross check terhadap berita itu. Padahal orang biasa saja diperintahkan oleh Allah seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin.
orang biasa, orang beriman biasa diperintahkan oleh Allah untuk tabayun, apalagi seorang pemimpin. Karena itu seorang pemimpin tidak boleh menerima mentah-mentah informasi yang datang kepadanya, karena itu akan mempengaruhi pengambilan keputusannya nanti. Keputusan yang didasarkan pada berita hoax akan menyengsarakan banyak orang. Apalagi itu menjadi keputusan penting. Tetapi sebaliknya, kalau keputusan didasari pada berita yang benar, maka itu akan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Nah, untuk membuktikan bahwa burung butut ini benar, disuruhnya burung butut itu membawa surat kepada Ratu Balqis. Jadi burung butut ini baru tiba dari Sabah, disuruh berangkat lagi. Gak capek dari Palestina terbang ke Yaman. Ya. Jadi jauh sekali melewati Makkah dan Madinah. Mungkin pada saat itu belum ada istilah Makkah dan Madinah, masih berupa padang pasir. Dulu namanya Yasrib, tapi mungkin belum ada. Jadi hanya berupa padang pasir aja. Jadi belum sempat menemui keluarganya untuk mandi-mandi dulu. Sudah disuruh untuk terbang lagi ke Yaman, membawa surat penting dari Nabi Sulaiman. Maka ketika surat itu diterima oleh Ratu Balqis, beliau kumpulkan para pembesar, para penasihatnya. Saya baru saja menerima surat yang mulia. Walaupun yang membawa surat itu saya berburu, tidak dianggap sebagai surat kaleng, tapi dianggap sebagai surat yang mulia. Ini menunjukkan kebijaksanaan Ratu Balqis. Orang yang bijaksana tapi dia penyembah selain Allah, itu kalau dia bijaksana itu dekat dengan hidayah. Karena itu nanti di akhir kisah Ratu Balqis masuk Islam, masuk agama yang dibawa oleh Nabi Sulaiman, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ratu Balqis kepada para penasihatnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Raja Sulaiman. Surat ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian isinya sangat singkat, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jangan menyombongkan diri di hadapan saya, datanglah dengan menyerah, berserah diri. Artinya Nabi Sulaiman menyuruh Ratu Balqis dan kaumnya untuk tunduk kepada kerajaan Sulaiman. Apakah kemudian mereka mau tunduk? Kalau kita lihat ayat berikutnya, para penasihatnya mengatakan kita kan punya kekuatan militer, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Ya kita hadapi saja dengan kekuatan militer. Nah, tapi apa kata Ratu Balqis? Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Jadi dengan menerima surat dengan model ancaman seperti itu, menunjukkan Nabi Sulaiman itu raja yang besar. Tidak mungkin berani mengancam kalau bukan raja yang besar. Kalau misalnya sesama kerajaan yang setara, mungkin dia akan bersilaturahim dulu. Wahai Tuan Ratu, Anda kan sekarang menyembah matahari. Tuhan yang sesungguhnya itu bukan matahari, tapi Allah. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan Allah untuk datang ke Fir'aun kan seperti itu. Karena Nabi Musa tidak punya kekuatan militer. Nah, kalau Nabi Sulaiman beda cara menanggapinya. Dia langsung menyuruh Ratu Balqis untuk tunduk. Nah, Ratu Balqis juga punya pengetahuan tentang hubungan internasional. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Kalau
Nabi Sulaiman. Dia ingin menguji integritas Sulaiman seperti apa ini. Rupanya sangat bijak sekali ini ratu ya. Bisa jadi pengalaman ayahnya yang menjadi raja sebelumnya, tapi dia tahu sejarahnya ini tidak dijelaskan, hanya dijelaskan langsung pada Ratu Balqis. Nah, ketika utusan itu datang, Nabi Sulaiman mengatakan dengan tegas kepada utusan itu yang membawa dia, "Atumidunani bimalin, fama atani Allahu khairum mimma atakum, bal antum bihadiyatikum tafrahun." Apakah kalian mau beri saya harta, padahal apa yang Allah berikan kepada saya jauh lebih baik daripada yang Allah berikan kepada kalian. Sementara kalian dengan harta yang kalian bawa ini gembira seakan-akan saya akan menerimanya. Nah, ini artinya dalam konteks kepemimpinan, seorang pemimpin harus berani menolak apa yang disebut dengan gratifikasi, suap. Kalau gratifikasi saja berani dia tolak, maka pasti dia punya komitmen memberantas korupsi. Karena korupsi itu tindakan aktif terhadap pengambilan harta negara. Sedangkan gratifikasi itu kan untuk memuluskan suatu kepentingan orang. Jadi seorang pemimpin dalam contoh Nabi Sulaiman ini harus berani menolak gratifikasi, harus berani berkomitmen untuk memberantas korupsi. Karena korupsi inilah belakangan ini yang sangat menyengsarakan rakyat. Bahkan ketua KPK-nya juga melakukan hal itu. Nah, ini menunjukkan integritas KPK sudah sangat merosot setelah perubahan undang-undang KPK. KPK sudah dikuasai oleh kekuasaan. Jadi kalau dulu para koruptor itu sebelum ditangkap itu bisa lari keluar negeri. Kalau sekarang cukup lari ke paslon tertentu aja, selamat, gak jadi diperiksa. Nah, jadi ini contoh Nabi Sulaiman. Beliau sudah diberikan banyak hal oleh Allah dan menahan diri untuk sesuatu yang tidak baik, karena beliau adalah hamba yang bersyukur. Jadi kalau kita urut ayat-ayat yang kita baca tadi, ada beberapa hal berkaitan dengan kepemimpinan. Satu, pemimpin harus berilmu. Yang kedua, pemimpin harus melakukan semacam membangun citra positif dirinya sehingga dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, pemimpin harus pandai berkomunikasi, baik berkomunikasi dengan rakyat atau dengan masyarakat di luar rakyatnya, masyarakat internasional. Yang berikutnya, pemimpin harus sensitif terhadap problem masyarakat dan segera mencari jalan keluar, solusi apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin sehingga problem itu teratasi. Ya, pernah ada pemimpin ketika harga cabai naik sampai 100.000 per kilo, itu mengatakan ya sudahlah, tanam cabai di rumah masing-masing. Atau ketika beras naik, ya sudah nggak usah, sementara nggak usah makan beras, cukup makan pisang aja. Nah, ini pemimpin yang justru mengeluhkan problem yang dihadapi rakyat, bukan mencari solusi. Yang berikutnya, pemimpin harus mampu mendisiplinkan aparaturnya, karena kesuksesan kepemimpinannya tidak one man show. Dia harus dibantu oleh aparaturnya, dan kalau aparaturnya disiplin, maka pelayanan menjadi lebih baik. Kemudian pemimpin harus tabayun ketika menerima informasi, jangan mudah percaya dengan berita hoax. Kemudian pemimpin harus anti gratifikasi, harus punya komitmen memberantas korupsi. Nah, mana dari kriteria yang disebutkan ini yang cocok dengan 3 paslon yang ada, itulah yang harus menjadi pilihan KPU. Ya. Artinya kita
kita pilih ini ada dasar pedoman Al-Qurannya. Karena seorang muslim itu ketika melakukan sesuatu dia berpegang pada agamanya. Ana muslimun qabla kulli syai'. Saya ini seorang muslim, sebelum segala sesuatu saya bertindak. Nah, ketika sebelum mencoblos dia seorang muslim. Apa dasar dari agama saya yang harus saya pegang ketika saya akan mencoblos? Nah, mudah-mudahan ngaji ayat-ayat kepemimpinan ini bisa menjadikan pedoman bagi Bapak Ibu untuk nanti pada tanggal 14 itu dalam konteks pemilu pilpres misalnya bisa menjadikan semacam wawasan. Jadi nanti sebagai seorang muslim ya kita istikharah. Ada 3 paslon kita istikharah, kemudian keluar ke TPS dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perjalanan kita berbanyak zikir, sholawat ya. Kemudian ketika sudah sampai TPS mendaftar, kemudian menunggu akan mencoblos ya juga beristighfar. Nah, setelah itu masuk ke ruang coblosan. Menurut aturan KPU yang berlaku hanya boleh nyoblos 1. Karena kalau nyoblos 2 nggak sah. Apalagi nyoblos 3 yang nggak sah. Ya, saya kira itu mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita diberi pemimpin yang terbaik. Amin. Ada pertanyaan atau sharing? Monggo sebelum kita akhiri. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menanyakan tentang seseorang atau sekelompok orang yang sebetulnya sudah mengerti bahwa di Al-Quran itu ada tentang variabel majus dan perangkat. Tidak tetap dari para pemikir Islam itu sudah ada. Bahkan pemikir Barat diri tersebut sudah dijelaskan Ustaz ya. Jadi sebetulnya jelas itu pemimpin yang itu seperti apa. Tetapi hanya dia memilih pemimpin yang dalam tanda salah karena yang remeh-temeh gitu Ustaz ya. Nah itu gimana Ustaz? Pertanggungjawaban dia ketika nantinya dihisab gitu Ustaz. Ya, ada pemilih yang lebih cenderung pada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Mungkin karena pemimpinnya ganteng atau pemimpinnya suka joget. Kalau sudah usia gitu joget bahaya. Kemudian ada pemimpin yang nyentrik dan lain sebagainya. Yaitu bukan pemilih rasional. Pemilih rasional itu akan membandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih tepat sebagai pemimpin. Apa alasan kenapa lebih mengedepankan kriteria lahiriah tadi? Ya bisa jadi karena merasa memilih pemimpin itu biasa aja, atau karena diberi sesuatu sehingga harus memilih si A, B, C, D, atau karena tertekan kalau nggak pilih ini nanti kasus semua akan dikeluarkan, akan dilanjutkan. Jadi ada kartu as pada seorang penguasa. Jadi dia bisa tahu persis apa rekam jejak kesalahannya, sehingga itu dipegang dulu. Nanti kalau nggak mendukung, baru salah seorang cawapres kan sedang diperiksa KPK di tengah kontestasi, kemudian dipanggil KPK sebagai saksi. Ya. Jadi bisa saja pemilihan lahiriah itu karena sebab lahiriah itu dasarnya banyak. Karena sebab kekuasaan, karena sebab materi, karena sebab memilih pemimpin yang biasa-biasa saja, tidak ada bertanggungjawabannya nanti ya. Tidak mendasarkan pada bahwa dia seorang yang beragama, seorang muslim. Bahkan yang non-muslim pun ada di antara mereka yang melihat sesuatu yang tidak lahiriah tapi yang substansi, siapa yang harus dipilih karena rekam jejak sebelumnya. Nah, jangan sampai kita jadi pemilih yang melihat aspek lahiriah, bahwa aspek substansi yang ada pada calon pemimpin itu harus juga
diperhatikan sehingga kita tidak salah memilih pemimpin. Kira-kira begitu. Allah. Ada lagi? Cukup ya. Baik Bapak Ibu, gunakan hak pilihnya, jangan sampai golput ya. Karena suara Bapak Ibu sangat berarti bagi seseorang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita iri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.